Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Yang berhadir terutama adalah Kepala Dinas Syariah Islam yang telah menginisiasi peringatan 1 Muharram ini dibuat pada subuh hari. Ini sejarah baru. Buat agenda Hari Besar Islam pemerintahan itu pada subuh hari. Mungkin naurunja kenyan jadi tantangannya ya. Dapat subuh huro ya. Naurunja biasa baru ramai urunja ada insya. Tapi mungkin yang habajamun ya. InsyaAllah. Jadi mudah-mudahan energi subuh ini sedikit memberi perubahan. Kalau DPD sudah biasa pergi takziah setelah solat subuh. Yang aneh ini bago. Iban Aceh, ini nak rumah Aceh apa tu? Iban Aceh nak lagi kan? Golong nak DPD kan lagi, ya. Jadi poh si tinggal 8, ya. Yang kas selesai tu, ya. Rombongan diterima oleh orang yang bertakziah nyan wartuh ro. Lalu golong poh 8 bengah kap wartuh ro diterima, kas selesai. Bahasa ji kekal heboh kampung, ya. Alhamdulillah. Kemudian yang dimuliakan oleh Allah, ke pengurus safari subuh, pengurus Masjid Al-Falah, kepada tengku-tengku alim ulama dan seluruh tokoh-tokoh masyarakat yang telah berhadir di Masjid Al-Falah Kota Sigli dalam rangka kita memperingati memperingati 1 Muharram tahun baru Islam 1444 Hijriah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saudara-saudara alun memendung, sejenak sekitar 30 menit kami ingin menyampaikan bagaimana perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam perjuangan beliau berhasil mengubah wajah dunia, berhasil menjadikan Islam ini membuat perubahan yang sangat besar bagi kehidupan umat manusia. Dalam cara kami sampaikan ini mungkin kisah sejarah yang telah kita banyak ketahui itu tidak kami ulas lagi, tetapi kami ingin mengulas dari sisi yang lain. Dari sisi bagaimana hijrah ini membawa perubahan. Sebagaimana kita mungkin mempertanyakan, memangnya ketika Nabi dan para sahabat sudah berpindah tempat langsung terjadi perubahan? Asai gitanyo kata tim merantau, pasti tanyo akan kaya, akan mengubah perkebunan. Asai kata pindah tempat tinggal, pasti gitanyo akan carong. Asai tanyo tajak sikula, kah pasti tanyo carong. Asai tatem jak kuliah, kah pasti tanyo berempat titel. Selama ini ya mungkin narasi yang kita pahami, Nabi telah berhijrah dari Mekah menuju Madinah. Dengan hijrah inilah terjadi perubahan. Jadi asai kagak pindah tempat berubah geroi. Mannya menan. Lagi orang PD katanya galak merantau. Orang PD suka merantau. Begitu dia merantau langsung kaya. Langsung mengubah. Katanya mbak orang merantau, nyo menan. Hana sih. Tetapi yang penting kita ketahui, perubahan itu terjadi berpindah tempat satu faktor daripada sebuah perubahan yang baik. Tapi setelah berpindah tempat, apanya yang dilakukan itu yang menjadikan, yang menentukan perubahan itu baik atau tidak. Ada yang merantau misalkan, ya, yang merantau tinggalkan kampung halaman yang mungkin kurang produktif menuju ke perantauan. Salah membuat di sini justru tambang lam gelap. Ya. Orang Aceh pegah kai gelap ini. Yang gelapnya hanya dah pegah apa arti ya. Kai tambang lam gelap. Banyak karena salah program. Nah, begini juga kita pertanyakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Ketika beliau sudah berhijrah dengan para sahabat, apanya yang dilakukan Nabi dengan para sahabat sehingga program berpindah tempat ini menghasilkan, program hijrah ini menghasilkan perubahan bagi masyarakat, baik di Madinah dan akhirnya nanti juga ke Mekah. Bapak Ibu sekalian, saudaraku yang dimuliakan Allah, kita belajar sedikit bahwa perjuangan Nabi ini semuanya dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin perjuangan yang baik itu tidak dibantu oleh Allah. Tetapi ternyata kita lihat, enggak semua orang kadang pantas dibantu. Ini juga perlu kita tahu. Tidak semua orang kadang pantas dibantu oleh Allah. Siapa orang yang berhak dibantu oleh Allah? Itu adalah orang-orang yang dia dalam perjuangannya tidak pernah mengenal putus asa. Kalau kita lihat Nabi di Mekah, nampaknya enggak mungkin Nabi tidak berhasil secara langsung dakwah beliau. Berhasil langsung ya, maksud saya. Maksud kita, maksud kami berhasil secara langsung. Walaupun berhasil Nabi di Mekah, tapi berhasilnya tidak langsung. Itu adalah pribadi beliau yang sangat dihormati dan diakui bagaimana Shadiqul Amin. Kemudian kerabat, keluarga dan marga Nabi itu adalah marga sangat terpandang di Mekah. Ya, sangat terpandang di Mekah. Quraisy itu betul-betul mendapatkan penghormatan di Mekah itu. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara pribadi dan juga keluarga beliau adalah luar biasa. Tapi ternyata itu semua tidak menjadikan dakwah berhasil secara langsung. Di sini mungkin kita belajar, kadang dalam kita berusaha dalam hidup, kita akan menitik beratkan keberhasilan kita pada orang dekat dengan kita, bak syara alom. Tapi kadang bak syara katanya hanya taharap, itu harus paham juga. Na syara tapi hang bantu. Kadang memang nama Nabi ke roh, kan gara-gara syara berhasil dakwah. Kan gara-gara syara Nabi, bukan gara-gara saudara beliau langsung menghasil dakwah itu berhasil. Nabi juga mengalami hal yang sama. Nah, jadi baik bungeh ke syara. Baik bagah bungeh kitanya ke syara. Syara na tapi han dibantu. Kadang Nabi juga mendapatkan hal yang sama dalam hidup beliau. Kemudian perubahan Nabi ini kita lihat dibantu oleh Allah. Walaupun demikian tantangan dihadapi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat, Nabi tidak pernah berputus asa. Justru Nabi melakukan melakukan langkah-langkah baru hijrah. Nabi suruh para sahabat sebagian hijrah ke Habsyah, hijrah bahkan Nabi sendiri hijrah ke Taif dan akhirnya bersama-sama hijrah menuju ke Madinah. Jadi perubahan dalam masyarakat yang dilakukan oleh Nabi, kalau boleh kita katakan dimulai dengan sebuah ide, yaitu dengan agama, ya, dengan akidah, atau bahasa lain kalau boleh kita sederhanakan dengan sebuah ide. Akidah yang keimanan yang dibawakan oleh Nabi. Jadi Nabi enggak datang membawa harta yang banyak, Nabi enggak datang membawa perubahan berupa infrastruktur yang paling besar sehingga masyarakat merasa kagum kepada Nabi baru kemudian mereka ikut. Enggak. Tapi Nabi membawa akidah, iman, ide, pikiran baru yang lebih baik. Itu yang dibawakan Nabi. Modal Nabi adalah mengajarkan akidah dan iman. Tapi Nabi tidak membawakan seakan titel yang besar, kemudian beliau membawa harta yang banyak sehingga orang mau tidak mau harus berkongsi dengan Nabi. Mahan ganya nahati munyahana ikut ide Nabi, perdagangan urunnya nahati kabeh dikuasai li Nabi mandum. Nabi enggak memulai dengan itu, tapi memulai dengan akidah yang disampaikan secara mulut dan secara akhlak beliau. Memulai dengan itu. Lalu setelah itu ide ini, akidah ini, iman ini diterima oleh orang. Dan orang yang menerima iman dan akidah ini siap untuk berjuang, berusaha untuk itu. Jadi kan cuma dia ganyan gedengar, dia setelah menerima
dan mengikuti iman akidah ini, mereka berpangku tangan tinggal diam, enggak, tapi mereka siap mempertahankannya, siap untuk berjuang bersama, sehingga akidah dan iman ini berefek di masyarakat, berefek di masyarakat. Menancip dalam kehidupan kita, apabila ada satu ide yang baru, yang baik dan bagus untuk kabupaten kita kah, ya, untuk masyarakat di kampung kita kah yang skala kecil, na kesik baru, gemai ide baru, yang program baru kanya, ya. Tapi hana mesiro api yang patih, hana mesiro api yang tim dukung, le dukung lenya hana membuk siapa lah, mereka mau mendukungnya empah tak, tapi kesik mata yang bubuk tidak. Tapi kita kaya menanino, ya, so yang main ide baru, ganyan pun you buat, ya. Siapa yang bawa ide baru, pikiran baru, dia sendiri yang harus buat. Bak ganyan tayu pegat, yang lain kita tak preh menjaga yang berhasil tiraga. Pada yang berhasil tiraga, kan kaya bertanya dengan maaf cakap ini, ya. Siapa saja yang berani mengutarakan hal-hal yang baru yang terbaik, maka dia harus kalau di masyarakat kita, ya, dia sendiri yang dikorbankan untuk ide itu. Ini menunjukkan dalam masyarakat tidak ada kemampuan untuk menerima ide baru atau berjuang untuk ide baru tersebut. Maka itu enggak akan pernah terjadi perubahan. Nahan menan, tanya dapatkan saatnya. So yang pegahnya ganyan tayu telefon. Namun menunjukkan tidak ada kepekaan untuk menerima dan memperjuangkan hal yang baru yang baik. Sahabat Nabi, mereka menerima walaupun harus berjuang dengan itu. Akhirnya akidah dan iman yang dibawakan Nabi itu berefek di dalam masyarakat. Lalu setelah itu, saudaraku yang dimuliakan Allah, setelah akidah dan iman ini diterima, ada yang disebut dengan dalam sejarah hidup Nabi itu bai'an, ya, bai'an antara kaum Ansar yang hijrah, yang yang beriman dengan Nabi. Mereka berjanji untuk menolong Nabi dan para sahabat, hijrahlah ke Madinah. Mungkin hijrah ini tidak terjadi kalau bai'at ini tidak terjadi. Bai'atnya tunggu, bai'at Aqabah pertama, bai'at Aqabah yang kedua, itu apa? Itu adalah perjanjian daripada orang Ansar yang bukan orang Mekah tapi orang Madinah untuk siap membela Nabi SAW. Sehingga akidah yang dibawakan oleh Nabi, iman yang dibawakan oleh Nabi, ada orang yang berjanji siap kami bela, siap kami backup dengan darah, dengan harta dan dengan keluarga kami, sebagaimana kata orang Ansar. Padahal resikonya besar bagi orang Ansar, karena pada saat itu yang telah masuk Islam hanya, kalau boleh kita katakan, sirtuh raurun. Padahal di Madinah itu jumlah orang Aus dan Khazraj itu puluhan ribu, yang baru beriman hanya 100-an orang, sirtuh lebih bacut. Sedangkan mereka di kampung mereka ada berapa? Ada puluhan ribu jumlah orang Madinah. Tapi yang siap membela 100-an orang. Maka kita sampaikan, inilah dia jalan sejarah. Sebuah perubahan yang baik itu akan berefek dan akan semakin baik apabila memang ada orang yang siap berjanji memperjuangkannya dan siap untuk berkorban untuk itu, walau di awal jumlahnya sedikit. Tapi naurung yang betul-betul komitmen untuk ini. Maka lalu kita katakan bahwa kitanya urung cara-cara melu lego, ya. Orang pintar-pintar banyak, tapi kenapa tidak ada perubahan? Pakan masyarakat, pakan pemerintah hana lebih god. Pakan masyarakat tanya hana lebih god. Yang komitmen untuk kebaikan itu berapa orang? Dari orang PD kita misalkan ada berapa ratus ribu orang kita orang PD? Paduk tanya? Pertuh 50 ribu. Ya mungkin hampir lebih banyak daripada orang Madinah pada saat itu.
Kita tanya, dari jumlah ini yang komitmen betul-betul untuk itu berapa orang? Nah, 5%. Mungkin kalau orang Ansar yang baiat Nabi itu mungkin hanya 5% dulu. Ada yang komit untuk ini. Nah, itu dia. Dimulai dari itu. Kemudian saudaraku yang dimuliakan Allah, Rasulullah begitu hijrah ke Madinah, setelah itu apa program yang beliau lakukan? Nah, ini bak programnya setelah berpindah tempat, program Nabi apa yang beliau lakukan sehingga dengan itu perubahan terjadi. Kan Mekah lagi kita nyoba bergaul, no, asai kan merantau cara ngeroi deh, hanamunan. Asai tajak asikula cara ngeroi deh, hanamunan. Tapi bagaimana kita belajar, dengan siapa kita menuntut ilmu, bagaimana kita menyikapi ujian setiap semester, setiap ini, itu yang menjadikan anak kita yang belajar di sekolah itu di kuliah cerdas. Kan Mekah ajak asikula cara ngeroi, hanamunan aja. Apa program yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama beliau lakukan adalah mulai beliau singgah di Kuba, itu beliau buat Masjid Kuba dulu. Masjid Kuba ini itu inisiasinya bukan Nabi sendiri langsung, tetapi diinisiasi oleh Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir beliau yang menunggu Nabi sampai di Madinah, yang merempak pun dengan Nabi beliau. Ammar bin Yasir gejak jemput Nabi segala menggetamang Madinah, jauh-jauh dia pergi apreh untuk bersamai Nabi. Begitu Nabi istirahat di sana, beliau buat diinisiasi untuk buat masjid bernama Masjid Kuba. Ammar pada saat itu seorang anak muda, muda lah ini macam. Biasa haba-haba baru, buk-buk baru hidup dari ide tau, anak muda memang. Ide anak muda, maka hargai menyenang hal yang baru. Bahasa haji pun dah pegang ino. Nabi dia mentang juga, kenapa kita buat masjid di Kuba? Kita yang penting kan hijrah ke Madinah, ideh dah bikin habis energi di sini. Enggak. Ammar bin Yasir mengatakan nepegak ino Nabi. Pat yang fun nudang drone, nuduk drone di sini masjid nepegat. Nabi buat masjid di situ. Beliau asas masjid di situ. Lalu setelah itu kita lihat Nabi singgah di Madinah. Begitu hari pertama beliau selesai menginap di rumah Abu Ayyub Al-Ansari, beliau juga membeli tanah di Madinah yang punya 2 orang anak yatim, Nabi beli sendiri. Itu langsung beliau asas sebuah masjid. Masjid yang Nabi asas ini kemudian dibangun oleh para sahabat bersama-sama. Jadi menanfo nilai adalah masjid yang beliau bangun. Nah, masjid ini secara pembangunannya bagaimana Nabi lakukan? Ada yang membantu, semua elemen masyarakat bantu, mulai daripada muhajirin dan ansar, kemudian setelah itu juga wanita juga membantu. Ini dari segi pembangunannya. Dan ditunjuk insinyur pembangunan masjid ini siapa? Namanya Yamami. Kata Nabi, qaddimul Yamami fa innahu alyan malmasan wa a'rad mankaban. Kata Nabi, percayakan masjid ini kepada Yamami karena tangan dia itu halus dalam mendesain. Kata Nabi, dalam pegatnya halus kayak gini. A'rad mankaban, kemudian dia juga kuat. Jadi bak gerisuk kena pesuk gede gepupahnya mendung nyan bak Yamami. Qaddimul Yamami. Dia untuk masjid ini dia orang nomor 1 kata Nabi. Dengar haba kanyan, baik buat ramai-ramai, menyahana tak percaya hati orang, haba hati orang, puji ku buat apa? Qaddimul Yamami. Jadi nak intinya lagi yang diu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang Yamaminya punya seandai ji kena masjidnya hana ada sonan kanyan. Kita tidak kenal siapa beliau, hanya di pembangunan masjid ini kita kenal beliau. Balain kanyan hana ada so, tapi bak pembangunan masjid ada sonan kanyan. Begitulah profesionalitas. Baik bangka urang haya tiro, baknyan mandum ganyan membuat. Karena apa ke? Cinan ganyan yang na tiro. Hanji mana? Yang bidangnya hana taturi tau, tapi ganyan bidang dro ganyan. Oh, nyanan ganyan. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengedepankan profesionalitas. Mulai dari berbuat sedari awal. Ya. Lalu saudaraku yang dimuliakan Allah, masjid yang diasas oleh Nabi ini
Dimakmurkan dengan apa? Dengan jamaah, dengan para sahabat. Bagaimana masjid bisa makmur? Masjid bisa makmur karena masyarakatnya bersatu. Nabi persaudarakan para muhajirin dan ansar. Jadi dipersaudarakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan mereka telah bersaudara, akhirnya ada bisa dibuat program bersama. Program bersama. Program bersama pusatnya di mana? Di dalam masjid. Belajar bersama Nabi bersama. Kemudian apa namanya? Muncul program-program yang lain secara bersama. Karena mereka telah dipersaudarakan. Akhirnya masjid menjadi tempat kumpul bersama, ibadah bersama, tempat menyelesaikan masalah bersama. Maaf ini. Menyelagainya kejadian masa Nabi, bak getanyo ino, tapudang masjid yang menjadikan tanyo hanam sama. Tidak bersama. Belah deh masjid, belah no masjid. Yang jak belah no bejak le gede. Persaudaraan tidak ada. Lalu persaudaraan kita tidak ada, masjid memisahkan kita. Lalu dah pegang hana makmu tagai masjid dayo. Pakan yang jak keno hanya jak le gede, yang jak gede hanya jak le keno. Nabi persaudarakan masyarakat, akhirnya masjid tabah, hana mesti ramai-ramai tadi. Ke situ kemudian berkumpul semuanya. Ada fenomena di masyarakat kebalikan itu, masjidlah yang memisahkan kita. Man betul lagi yang masjid yang memisahkan kita? Enggak, masjid mana mampu memisahkan kita. Tapi kita sudah berpisah duluan, lalu perpisahan kita abadikan dengan masjid yang berbeda. Ada pegon. Tanya si kahana pah pikiran. Atau kadang ada tokoh masyarakat, iganya gedang belah no, iganya gedang belah rede. Hanya bersatu tanya. Akhirnya tanya taglam masjid draw tu, ideh gelam masjid draw tu. Jadi masjid itu mengabadikan perpisahan dalam masyarakat. Tidak boleh begitu. Makanya tidak makmur akhirnya masjid. Gara-gara persaudaraan dulu. Ukhuwah dulu. Lalu masjid mengabadikan ukhuwah kita itu. Ibadah kita akan semakin nyaman. Setelah itu apa yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Beliau membangun pasar. Membangun pasar setelah masjid disatukan ukhuwah, kemudian diabadikan dalam sebuah monumen masjid. Di situ terus terjadi kegiatan sentral masyarakat. Lalu Nabi membangun pasar. Pasar Madinah kita ketahui sebelum Nabi berhijrah itu makmur sekali. Pasar Madinah makmur dengan kegiatan yang sangat luar biasa. Pasar sudah ada, besar pasar kota Madinah. Besar pasarnya. Tapi pasar kota Madinah dikuasai oleh orang Yahudi. Orang Yahudi. Padahal orang Yahudi itu pendatang, bukan orang Arab di situ. Tapi mereka pendatang. Mereka yang menguasai Yahudi apa? Ada beberapa bani orang Yahudi di sana. Nah, beberapa suku banyak. Tapi yang menguasai pasar Madinah itu Yahudi Bani Qainuqa. Yang pumbah tadi, yang pubelau mengawanyan, yang pubelau sembako awanyan, dempa awanyan. Sampai kita ketahui mereka masih bercokol di Madinah bagian sembako sampai Nabi wafat. Nabi menggadaikan baju besi beliau pada orang Yahudi demi untuk beliau berhutang sembako bahasa kitanya ya, kurma dan yang lain. Berarti masih ada yang bercokol di situ, dibiarkan oleh Nabi karena dia siap untuk berdagang secara baik. Ya. Nah, apa yang dilakukan oleh Nabi untuk membangun pasar? Diusir orang Yahudi atau apa? Nggak mungkin Nabi usir orang Yahudi di situ. Golong tepu-tepu, tetamang kata usir orang Yahudi. Tanya manteng di awalnya pengle senjata lengkap, nggak mungkin. Nabi bangun pasar lain yang kecil, walaupun kecil, pasar lain khusus untuk orang Muslim di jalan pintu masuk kota Madinah. Nah, jalan pintu masuk kota Madinah. Nabi ambil tempat yang berbeda
kalau itu di tengah kota, ini dibuat di jalan masuk kota Madinah. Kenapa? Ekspor impor mudah. Jadi udipnya tu dengan ekspor impor yang mudah, orang jak tobi ulua menang getambang langsung di pasar umat Islam langsung merumput. Ya, ban. Lalu yang kedua, secara tempat dibuat begitu, secara idenya juga Nabi ubah. Pasar Madinah itu di situ penuh dengan penipuan. Tipe menipe di sini, kemudian riba terjadi di situ, akhlak hana orang di pasar Madinahnya pada saat itu. Ya. Karena yang berkuasa Yahudi, punya Yahudi berkuasa, ya akai Yahudi dan menginan, jelas lah. Kena mana? Akai Yahudi, punya akai Yahudi harap payah pegah le akibat. Man punya pasar, kalau pasar kita dikuasai oleh orang menan mata, yang akainya itu mau. Dikuasai oleh orang kuring cik masjidnya, pasarnya. Dikuasai oleh orang kleng cik pasarnya. Dikuasai oleh orang Muslim, akan Islam juga prakteknya di situ. Kata Nabi SAW, man ghasyana falaysa minna. Ya, untuk gepegat pasai apa oleh Nabi, yang tipe kamu ke nurun kamu. Gepegah abak semua pedagang diinspeksi oleh Nabi SAW pasarnya. Dia Nabi nepegat pasar, para umat Islam berdagang di pasar itu, jual beli di situ. Nabi buat ada prosedur akhlak etika di pasar yang awai hana di pasar Madinah. Man ghasyana falaysa minna, yang tipe kamu yang hanjik bersama kamu. Kata Nabi, at-tajir as-saduq al-amin ma'an nabiyyin wa syuhada'i was salihin. Seorang pedagang yang jujur dan amanah, maka dia akan bersama para anbiya, bersama para syuhada, dan bersama orang-orang soleh, kata Nabi. Jangan kalian lupagat na dasar akhlak dalam pasar. Ini berlaku dalam pasar Madinah yang baru dipegat oleh Nabi. Akhirnya kepercayaan para pedagang tumbuh. Beda ada pasai je dengan pasai baru. Pasai baru punya hana sertifikat akhlak ini hanya datang mengenai. Orang ketika mendapatkan perubahan perbedaan di pasar ini, ya sudah, pulang teman. Majulah pasar umat Islam di kota Madinah, yang jeh mulai ditinggalkan. Makin le tambang Islam, makin hana jak le bak pasai je. Jak kena, pakan lebih nyaman, lebih mudah katanya. Mangat. Hana so tipe menipe di sini. Nah, kita tahulah dalam fikih itu bagaimana praktek jual beli. Menyenak aib harus pegah. Silakan kemudian untuk dipilih sendiri oleh pembelinya. Pegah aib. Mankan jual tak beda dengan pasar. Nah, ini kemudian menjadikan pasar itu menjadi ekonomi pun kuat. Maaf ini, kita sekarang di pasar kita. Nah, masalah dengan pasar ini. Ada masalah enggak dengan pasar kita? Kita sorot sedikit pasar kita. Untuk perhatian pemerintah kita. Secara letak, sudahlah enggak ada masalah. Tapi kondisi pasar secara pemandangan sendiri seperti apa? Padahal di situ makanan kita setiap hari. Coba lihat bagaimana tempat penjualan daging misalkan. Itu masalah penyembelihan daging di pasar. Apakah itu terjamin? Tidak. Padahal itu masalah syariat Islam. Menyanejak upasai daging napa jauh sih? Kenapa katanya hana merasa katanya? Apakah disembelih dengan benar? Tidak. Yang menyembelihnya bahasa fikih zaman tanya gampang menyakan tengku bek sih ya. Akhirnya kena kanduri pleh wa tengku igle le. Amhan jak serta tengku le gede. Kenya mana gampang ni? Tinggal orang-orang ni. Mihana gua tengku iblang pleh wa tengku iblang ni. Ti mana dia? Kenapa? Yang menyembelih itu paham betul-betul hukum. Oh sekarang menyatayu sembelih basiro tengku dapat nawalid di Bernun mesti. Orang Bernun ya ti baganya meninggal walid ti urang hana tahu aja. Ti urang payah terbersih kanya. Nah, enggak masalah sekarang. Dengan cara apa? Dididik orang yang terpercaya ya untuk ini
Yuk, ni tugasnya adalah menyembelih di bawah sertifikat pemerintah misalkan. Tanya IPD ada pegat. Pergub apa? Perbub katanya. Bahwa daging yang beredar di pasar itu harus keluar dari tempat penyembelihan. Di sini bekerja orang-orang yang dipercaya untuk temesir, contoh misalkan. Atau kalaupun tidak begitu, setiap pasar-pasar daging itu yang temesiran jelas so orang ji. Nyan karena sertifikat dari MPU katanya mesti. MPU kagak nyo orang temesir. Entahkah tengku-tengku katanya, hana masalah. Tapi jelas aman katanya. Diproses secara higienis. Contoh misalkan. Lalu di pasar kita hari ini apa yang terjadi? Masalah praktek riba tegahan. Ya, bank bangkenya, bank keliling, ya, itu kuat di pasar kita. Ke pasar Kota Sigli khususnya. Saya nggak bicara kalau di Bernun pekena, boleh kan? Ya, bacut-bacut. Ya. Hana beda pegahan aja deh, bacut-bacut nah, ya. Itu kuat bank keliling di tempat kita yang mereka memberi pinjaman secara ribawi. Jangan lupa ada yang telah bunuh diri gara-gara itu. Itu tahu nggak sejarah? Ada yang telah bunuh diri orang kita pilih gara-gara masalah berhubungan dengan bank riba ini. Ini harus menjadi perhatian kita di masyarakat. Pemerintah juga begitu. Ada masalah apa? Ada kawan-kawan dari Banda Aceh yang mereka memerangi bank riba ini. Masuk ke pasar Kota Sigli untuk memberikan solusi bagi pedagang-pedagang kecil supaya mereka mendapatkan pinjaman yang baik. Enggak perlu mereka harus bayar riba yang katanya hana, tapi pinjaman kebaikan. Cara program daripada saya lupa namanya, Baitul Mishkat ya. Baitul Mishkat, mereka telah berhasil di Lambaro mengusir pedagang yang praktek riba. Riba yang datang dari luar Aceh itu, pinjaman riba itu. Mereka telah berhasil masuk ke kota ke Sigli. Dan kita backup daripada jamaah di sini. Kita kumpulkan bantuan untuk mereka ada modal masuk ke Kota Sigli ini, ke pasar Kota Sigli. Mereka laporkan kepada kami. Ini keingin kami sampaikan sedikit. Mereka laporkan kepada kami, sulit hat datang sini, berat hat, susah. Kenapa? Yang membackupnya orang tempatan sendiri. Jadi bukan lagi orang luar, tapi yang perlu kepada pinjaman lagi nya di backup, didukung, dipekang oleh orang tanya kerau. Kemudian kebutuhan masyarakat kecilnya terhadapnya tinggi. Ya, pedagang-pedagang kecil kita di kaki lima itu yang disasar. Tinggi sekali. Jadi untuk tak putus rantainya susah kan. Program orangnya kibancara yang mendapatkan pinjamannya dari Baitul Mishkat ini adalah yang mau mengaji. Menyenecok pinjaman bak kamu, misal necok 1 juta, nepo balik 1 juta asyik. Hiran ke orangnya. Betul begitu. Ya, yang kakak hana lagi nyo. Ya, cuma syarat sabah mendam, apa syarat? Nejak berat. Kamu mesediakan tengku untuk setiap nuwa dari medagang pos 10 yang jak berat di tengah jam. Atau nuwa sigolom luhur, sigolom nuwa kedai, setelah zuhur solat dulu zuhur, setelah itu mengaji sebentar. Mereka buat program seperti itu. Yang mau aktif mengaji, pinjaman akan diberikan lagi. Atau hana ta rubah mindset ule orangnya, hana akan sit. Di pedagang apa? Daripada kajabut lebih agak kacau je mana dia, yang lebih nyahai dah fikir jabutnya. Ya. Perlu kepada pendidikan, ya. Perlu kepada pendidikan. Nyom harus menjadi perhatian daripada Bapak PJ, perhatian daripada kita masyarakat bersama. Tempat di mana pasar kita itu, orang yang menjual kepada kita mungkin ngebebelah sayur mayur yang ngububitnya, kadang gecok pinjaman secara ribawi. Tanya ti uro tamu belah bak urungnya. Mereka korban. Ini harus menjadi perhatian kita. Itu dilakukan oleh Nabi dulu, dibersihkan praktek riba seperti itu. Saudaraku yang dimuliakan Allah. Ya. Ini mungkin ingin kami sampaikan, dan juga di akhir daripada ini insyaallah taala masjid kita makmurkan. Ini sudah terbentuk masjid kita yang besar di Sigli. Nyobiraya masjid kitanya. Kemana saya pergi, entahkah ke Langsa ataupun ke Aceh-Aceh yang lain,
ditanyakan kapan siap masjid itu Ustaz. Yang masjid Istiqlal Ustaz panjang lehnya, entah hayu tak masjidnya. Kemarin saya pulang dari Lok Semawai lagi 2 hari yang lalu, juga ditanya, hebat tak masjid Istiqlal Ustaz? Lebih manyang daripada masjid kamu Islamic Center. Ternyata kala-kala rinyun lebih manyang daripada masjid betul. Betul memang. Lebih manyang rinyun tanya. Masalahnya nanti adalah abu-abu katanya yang katuha-tuha han mampu ke kena. Yang masjid katanya han mampu ke kena. Kalau tidak ada lift lagi Masjidil Haram mungkin ataupun yang maka ke. Lift untuk Masjidil Haram ataupun lift untuk kena yang operasionalnya besar, kosnya tinggi. Yang boleh nak fikir kepada pemerintah untuk kiban cara dapat. Kemudian punya tempat parkirnya jauh, jauh dengan. Apalagi tempat parkir dengan tempat wuduk berjauhan. Selalu maju, anak kejak lagi kena. Makanya alhamdulillah lagi masjid Bernun ke pegat menangnya wuduk ajunan. Kalau pegat dapat wuduk. Pakai kemudahan orang begitu. Di mana tempat gedang wuduk geek laju. Itu menjadikan masjid makmur. Maka besok kalau enggak makmur, bukan gara-gara orang hang teng sembahyang. Juga desainnya seperti apa. Ini harus dipikirkan dengan baik sigolong masjidnya dia. Dia kosnya juga besar, harganya sangat mahal sekali. Maka tak pegat masjid pada kemakmuran masyarakatnya. Kita harus lihat kepada kemakmuran daripada ibadah di dalamnya. Nyo perlu kita nyokalan. Oh, masjid ini memudahkan, masjid Istiqlal hana payah jauh bedanya, menyanyo payah tron, je payah kira-kira tahu yang mudah. Menyanyi tamu kena payah tron katanya, ini payah tak ya. Nah, ini mohon diperhatikan baik-baik ya. Masjid itu adalah demi kemudahan ibadah, bukan katanya tak megah-megah pada wahnya. Ini harus diperhatikan. Pemerintah kamu ya, nepegat masjid memudahkan masyarakat. Bukan bak mau megah-megah, bak wah-wah dari segi bangunan macam. Nah ya, ini mohon menjadi perhatian kita. InsyaAllah ta'ala masjid kita akan indah, baik dan juga makmur. Itu sangat penting sekali. Dan mudah-mudahan masjid menyatukan kita, masjid menjadi sentral masyarakat. Dan bagi pemerintah, jadikan masjid itu tempat agenda pemerintahan juga. Agenda pemerintahan. Lagi-laginya subuh, energi subuh di PD sudah ada, mohon dilestarikan. Subuh Sabtu ada, subuh Minggu ada. Jadi program-program kemasyarakatan itu boleh dilaksanakan di masjid. Dan juga mengaktifkan semua elemen masyarakat. Dekatlah dengan masjid. Pegawai-pegawai kita, begitu juga Polri dan TNI, mari diarahkan dalam seperti ini. Itu mari sama-sama menyatu. Kahana menyatu katanya di luar, di masjid kita menyatu. Mohon kepada Bapak Kapolres, Bapak Dandim juga untuk bagaimana sama-sama dalam perayaan seperti ini menyatu. Begitu juga untuk agenda solat subuh kita bersama. InsyaAllah ta'ala. Sekian, terima kasih. Luntuan laki maaf apabila nak kata luntuan yang silap dan salah. Mudah-mudahan Allah perjumpakan kita selalu dalam kebaikan dan perubahan bagi PD ke depan yang lebih baik. Dengan semangat baru kita, adanya PJ yang baru, menjadi semangat baru bagi kita bersama. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin warham mautana wa mautal muslimin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ya ghani ya hamid ikfina bihalalika an haramika wa bifadlika amman siwak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.